kalian setiap bangun pagi ngerasa mood kalian berantakan, pas lagi kerja kalian ngerasa burn out terus-menerus, dan ketika kalian pulang kerja bawaannya baperan, mungkin bro, itu tanda kalian mengalami stres. Dan video kali ini akan membantu kalian mengatasinya. So, stick around. Hai semua, perkenalkan nama gue Ama Alkatiri dan gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Linknya gue taruh di kolom description bila kalian ingin baca. Back to our topic. Pada video kali ini gue akan bahas 5 hal yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi stres. Yang pertama, belajar untuk berkata tidak. Kebanyakan dari kita ingin mencoba menyenangkan orang sekitar kita atau merasa nggak enakan ketika kita menolak tawarannya. Tapi kalau kalian mengiyakan semua tawaran orang, pasti kalian akan struggle, kalian akan cemas, dan akhirnya kalian menjadi stres. Gue nggak bilang lo nggak boleh membantu orang lain. Tapi yang gue maksud, lo harus tahu kapasitas yang lo punya. Kalau lo bisa bantu, ya lo bantu. Tapi kalau emang lo punya prioritas lain, ya lo berani berkata tidak untuk hal yang memang bukan prioritas lo. Kalau lo ingin mengatasi stres, lo harus tahu mana yang prioritas dan mana yang bukan. Karena kalau kalian nggak tahu, percaya bro, kalian akan memprioritaskan semua hal, termasuk hal yang sebenarnya sama sekali nggak penting. Salah satu penyebab kita stres itu kadang kita nggak punya prioritas. Jadi kita memprioritaskan semua hal dengan cara berkata iya pada setiap tawaran dari orang lain. Berkata enggak ke orang lain itu nggak menunjukkan diri kalian egois. Itu tanda kalian memprioritaskan kebutuhan kalian terlebih dahulu. Coba bro lo pikirin, mungkin gak hidup lo bakal damai kalau kebutuhan dan keinginan orang lain lebih lo utamakan dibanding diri lo sendiri. So, bila kalian ingin menjadi orang yang lebih tenang, yang lebih bahagia, yang lebih ceria, belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang memang bukan prioritas di hidup kalian. Yang kedua adalah menjadi diri sendiri. Penyebab lain yang membuat kita stres itu karena kita mencoba untuk menjadi orang lain. Kita menjadi orang lain karena kita ingin diterima di lingkungan pertemanan kita. Kita takut kalau kita nunjukin diri kita yang sebenarnya, orang lain gak suka sama kita. Orang lain gak seneng sama diri kita. Atau mungkin kita takut dijauhi oleh banyak orang. Tapi pertanyaannya bro, kalau lo berbohong sama diri lo terus-menerus, kira-kira lo bakal stres apa enggak? Pasti lo bakal stres kan? Kenapa? Karena apa yang lo pikir, apa yang lo ucap, dan tindakan lo selama ini itu hanya berdasarkan apa yang orang lain ingin dengar. Bukan berdasarkan hal yang sebenarnya ingin lo katakan. Gue teringat kutipan dari Mahatma Gandhi yang mengatakan, happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Kebahagiaan itu bro, ketika apa yang lo pikir, apa yang lo ucap, dan apa yang lo lakukan itu selaras dengan diri lo yang sebenarnya. Jadi kalau selama ini hal yang lo lakukan untuk menjadi orang lain hanya untuk membahagiakan orang lain, percaya bro, itu salah satu sumber yang membuat diri lo stres. Gue ngerti kadang gak nyaman menjadi diri kita yang sebenarnya. Karena kebanyakan orang itu menilai diri kita dari faktor eksternal. Entah itu dari pekerjaan, pendidikan, ataupun background kita. Dan pertanyaan yang harus kalian renungkan, lebih baik mana? Lo disukai sama banyak orang tapi lo menjadi orang lain, atau lo disukai sedikit orang tapi lo menjadi diri lo sendiri? Yang ketiga adalah kurangi waktu bermain dengan handphone. Bang, emangnya ada hubungannya main HP sama stres? Ternyata ada bro. Penelitian itu menunjukkan menggunakan HP berlebihan itu dapat menyebabkan kecemasan, depresi, susah tidur, permasalahan dalam hubungan, maupun kinerja yang buruk. Gue bisa menarik kesimpulan dari bermain HP terlalu sering itu dapat menyebabkan kita stres. Buat gue, hal yang membuat kita stres sebenarnya bukan dari HP, tapi cara kita menggunakannya. Kalau kita nggak aware dalam menggunakan HP, khususnya dalam scrolling sosial media, kemungkinan besar kita akan mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan semakin kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan merasa tertinggal di belakang.
Yang kedua bro, kadang informasi yang kita baca di HP itu negatif. Dan realistis aja, setiap media di era saat ini itu hampir semuanya memberikan informasi yang negatif. Jadi wajar kalau kita ngerasa khawatir berlebihan, parno yang gak karuan, cemas tanpa sebab yang jelas. Ketika lo gak dapat mengontrol waktu dan aware dalam menggunakan handphone lo, ya lo bakal dikontrol sama handphone lo sendiri. Lagi ngobrol sama teman, fokusnya sama notif HP. Lagi ngurus kerjaan, malah scrolling sosial media. Lagi meeting, malah baca Twitter. Kalau hal ini yang lo lakuin terus-menerus, percaya bro, cepat atau lambat, lo akan merasa stres karena lo menggunakan HP lo sebagai alat untuk mendistraksi diri lo dari hal yang sebenarnya harus lo lakuin. Yang keempat adalah mengambil tindakan. Take action. Kalau kalian lebih banyak mikir dibanding melakukan, mungkin ini salah satu penyebab lo overthinking dan akhirnya ngebuat lo jadi stres. Yang buat lo stres itu karena lo nggak lihat adanya progres di hidup lo. Ya gimana mau ada progres kalau semuanya itu cuma dipikirin. Masalah kita bro, itu nggak bakal selesai dengan sendirinya kalau diri kita sendiri nggak pernah bertindak. Kalau lo mau kurus, tapi lo nggak pernah olahraga, nggak pernah jaga makan, lo nggak pernah berusaha, yang ada lo malah jadi stres karena lo nggak melihat adanya progres di hidup lo. Kita akan jauh lebih puas saat kita melihat adanya progres yang terjadi di hidup kita. Gue teringat kutipan dari Dale Carnegie yang mengatakan, knowledge isn't power until it is applied. Pengetahuan yang kita punya akan percuma kalau enggak kita implementasikan. Buku yang kita baca, podcast yang kita dengar, course yang kita ambil, kalau kita nggak apply bro, ya percuma aja. Karena pengetahuan baru akan bermanfaat ketika kita mengimplementasikannya. Kalau lo cuma terdiam diri menunggu sesuatu untuk dapat merubah hidup lo, selamanya bro, lo akan terus menunggu dan menunggu. Gue nggak bilang dengan lo mengambil tindakan semuanya akan berubah. Enggak bro. Tapi dengan lo memberanikan diri untuk bertindak, paling enggak hidup lo akan ada progresnya bro. Yang kelima adalah minta bantuan ke orang lain. Gue ngerti kadang kita gengsian untuk minta tolong ke orang lain. Tapi karena gengsi kita, kerjaan kita akhirnya jadi numpuk dan membuat kita malah jadi stres. Kalau gue mencoba ngelakuin semuanya seorang diri untuk YouTube ini, dari editing, handle kamera, ngurus sosial media, gue yakin bro, gue bakal stres. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatunya seorang diri. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kalau kita fokus sama kekurangan kita, ya kita bakal lelah dan stres pada akhirnya. Minta bantuan ke orang lain itu gak nunjukin kalau diri lo lemah kok. Malah itu nunjukin kalau lo udah dewasa, di mana lo udah sadar gak semua hal di hidup ini dapat lo selesaikan seorang diri. So, kalau lo bro ingin mengolah stres dengan cara yang lebih baik, mulai dari saat ini berhenti mengerjakan segala sesuatunya seorang diri. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 tips ini dapat membantu kalian dalam mengatasi stres di hidup kalian. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.